Hai Cancer, apa kabar? Aku harap kalian selalu dalam baik-baik aja dan sehat selalu pastinya. Kembali sama aku Putri Kaps Tarot. Kali ini adalah pembacaan untuk kamu, khususnya di bulan Desember tahun 2024 ya. Here we go, kita lihat ada apa Desembernya Cancer ya. Aku bakalan jadi bagian berapa ya, ada Desember buat kamu di awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. So ini pasti bakalan jadi video yang lumayan agak panjang. Bagi kalian yang mau ikut plan personal reading, aku ada personal reading, cek di deskripsi box bawah ya. Oke, kita lihat untuk Cancer di awal bulan Desember ada apa aja sih kira-kira ya? What happened? Cancer awal bulan. Oke, satu. Bottom of the deck atau energi keseluruhannya atau energi yang paling besarnya tertuju ada di wow, all that glitters. Kelihatan nggak ya? Nah, all that glitters ini aku ngerasa kamu bakalan ada perawalan yang sangat-sangat baik di awal bulan Desember. Kalau emang ini berkaitan dengan pekerjaan, aku harap ini kartu yang membawa berkah sangat-sangat begitu besar. All that glitter, semuanya itu penuh dengan ibarat kata tuh kalau kata-kata aku tuh gini, all that glitters itu semuanya itu penuh bling bling gitu. Semuanya itu penuh glitter. Jadi maybe dari kemarin-kemarin aku ngerasain kalau ini sih udah bereaksi di kamu. Jadi all that glitters untukmu itu sebuah pencapaian, kesuksesan, keberlimpahan, dan yang pastinya peluang yang cukup bagus ya. Ini bukan bagus lagi sih, bukan cukup bagus lagi, tapi ini jauh di atas rata-ratanya bagus gitu loh, Cancer. Kalau emang ini berkaitan dengan pekerjaan, aku ngerasa kamu bakalan entah bakalan atau emang udah dapet potensi kerjaan baru, bisnis baru, cinta baru, atau apapun itu. Pokoknya intinya ada sesuatu yang ingin kamu mulai gitu di awal Desember. Potensinya bagus banget. Kita lihat ya untuk secara energinya. Oh, the observer. Ada sesuatu perjalanan baru yang akan kamu capai. Tapi di awal-awal bulan mungkin harus ada observasi dulu ya. Kemudian ada deep knowing. Yes, seperti kayak kamu udah tahu ini bakalan terjadi gitu sama kamu. Dan kamu punya apa namanya ya, bukan punya kuasa, tapi lebih kayak ya aku udah tahu kok aku bakalan, misalkan contoh example ya aku tahu kok aku bakalan dapetin ini, aku tahu kok aku bakalan kerja di sini gitu. Mungkin kamu juga jalanin law of attraction, atau kamu seperti orang yang ya udah pasrah aja, nanti juga ujung-ujungnya gue kerja di situ atau gimana. Jadi kayak feeling kamu tuh dapet banget gitu di sini. Kamu bener-bener gunain intuisi. Coba kita lihat ya, karena deep knowing juga berkaitan dengan intuisi gitu. Di sini ada soulmate, supporting sama pasangan bakalan lebih lengket lagi, sama pasangan bakalan lebih saling support, saling sayang. Intinya sih pasangan kamu juga bakalan lebih cinta gitu sama kamu. Dan kalau misalkan ini berkaitan dengan pekerjaan, aku ngerasa kamu bakalan nemuin di mana pekerjaan yang cocok lah sama kamu gitu loh ya, Cancer. So kita lihat lagi klarifikasinya. Aku mau pakai kartu apa ya? Aku pakai kartu tarot aja deh. So kita lihat untuk klarifikasinya dari kartu semua ini. Observer, ada Nine of Pentacles, Nine of Coin. Observasi untuk
sebuah pencapaian ini. Aku ngerasa kamu udah senang banget sih, Cancer, bakalan dapetin ini. Kayak aku ngerasain juga akan ada naik jabatan ataupun pindah posisi di dalam pekerjaan. Dan di pekerjaan ini tuh yang sekarang yang akan kamu dapatkan ini, entah di 2025 ya baru mau mulainya, atau di Desember akhir ini udah mau mulailah pekerjaannya. Misalkan itu contoh dalam pekerjaan ya, aku ngerasa ini pekerjaan yang server itu kayak kamu bagian enaknya gitu. Ya tetap bekerja, cuma kayak pekerjaannya tuh lebih kayak di apa ya bahasanya tuh, pokoknya intinya pekerjaan itu lebih enak lah gitu posisinya, ataupun secara apa ya, dihargai gitu-gitu. Pokoknya aku dengar kata dihargai akan lebih semakin dihargai gitu kamu. Pencapaian kamu langsung besar banget gitu loh, Cancer. Ini berkah luar biasa, dan seperti kamu udah tahu kalau kamu bakal dapet ini, kayak udah feeling aja gitu. Feeling kamu kuat ya berarti ya. Sesuai titik sasaran. Kita lihat deep knowing. Ini semuanya kartu tentang impian yang dimana mungkin kamu udah ngerasain sebelumnya. Kayak gini, aku udah feeling aku pasti bakalan dapetin itu, aku udah feeling aku gini, dan itu semua terjadi. Deep knowing dan Nine of Swords. Tapi seperti ada beban ya di awal bulan. Hati-hati dengan sesuatu yang kamu anggap beban itu. Mungkin kamu tahu, ya gue bakalan kerja di situ, mungkin kerjanya lebih nyaman, lebih enak, terus secara gaji juga lebih besar gitu. Cuma emang ada beberapa pikiran-pikiran kamu yang kurang enak gitu di situ. Aku nggak tahu tuh pikirannya apa ya. Coba kita lihat dari soulmate. Three of Swords. Kalau memang ini berkaitan dengan percintaan ya, Cancer, di secara finansial oke, karir oke, life-nya, kehidupan generalnya oke, tapi di percintaannya mungkin hati-hati dengan pasangan kamu. Mungkin yang next di awal bulan ada, ini sebagian kecil sih sebenarnya, nggak semuanya Cancer kayak gini, tapi aku ngerasain energi broken heart. Hati-hati sama itu. Jadi ini jadikan antisipasi aja untuk ya percintaannya. Mungkin finansial segala macam oke, tapi percintaannya kurang ya, not good lah gitu. Tapi semoga aja ini cuma energi ya. Kalau misalkan emang ini Three of Swords ini di soulmate, di percintaan, cuma sebagai kayak salah paham atau gimana ya, mungkin itu karena kamu lagi excited ya sama karir atau pekerjaan. So kita lihat ada kartu saran apa atau kutipan ya, saran atau kutipan apa untuk Cancer di awal bulan. Aku suka melihat mereka berpura-pura baik di depanku, walaupun aku tahu mereka selalu membicarakan buruk tentangku di belakangku, membuatku merasa seolah aku artis dan mereka adalah fansku. Mungkin ini yang bikin sakit hati itu ini ya, apa namanya, orang-orang yang emang gak suka sama kamu. Ya udah, abain aja. Kamu fokus sama apa yang kamu tuju aja nih sekarang. Kamu fokus apa yang kamu lagi capai aja nih di awal bulan. Karena pencapaian itu bakalan berjalan di awal bulan. Awal bulan kamu udah dapet nih. Entah apapun yang kamu ingin dapatkan, kamu pasti dapat ya. Jadi abaikan suara-suara yang tidak penting bagiku gitu. Alright, Cancer, kita lanjut ke pertengahan bulan Desember untuk Cancer. Jadi kamu lagi fokus pencapaian ya, kamu fokus aja sama pencapaian kamu, Cancer, bagiku sih gitu ya. Lebih bagus fokus sama diri sendiri aja, sama diri sendiri, sama orang yang support kamu, yang menghargai kamu. Orang-orang yang nyakitin kamu sih ya nggak usah didengar, mau ngapain
ya, nurunin vibrasi kamu doang. Kita lihat ke pertengahan Desember untuk Cancer. Pertengahan Desember untuk Cancer. Apalagi misalkan di awal bulan nanti ada Cancer misalkan mau beli rumah baru, kendaraan baru, or something yang berkaitan dengan baru-baru, terus ada tetangga yang kurang suka, itu udah hal lumrah banget sih. Udah kayak ya sudahlah Cancer gitu ya. Nah kan aku bilang juga apa, happy kan keluar di pertengahan bulan. Jadi intinya tuh di awal bulan aja kamu udah ngerasain gitu, dan di pertengahan bulan juga kamu udah akhirnya udah apa ya, udah ngerti gitu, udah dapet happy itu udah ada di kamu ya, kebahagiaan itu udah ada di kamu. Jadi di awal bulan Desember juga kamu udah tektok gitu, ngerasa kalau ya ini gue bakal dapet ya ini. Jadi kamu udah slowly but sure gitu happy yang kamu dapetin. Kamu seneng dari awal bulan aja. Tadi aku udah ngerasain ini energi kesenangan yang cukup besar ya. Diaminin Cancer, amin. Nah, imagine ini berkaitan dengan impian yang terwujud, mimpi yang jadi nyata, sesuatu yang kamu anggap tadiannya sudahlah aku nggak bisa kayaknya, sudahlah gitu, aku fokus di sini aja dulu, aku bersyukur kok aku bisa kerja di sini, aku bersyukur kok aku ada di hubungan ini gitu-gitu, walaupun menyakitkan, walaupun ada sesuatu yang perih gitu buat kamu, tapi ternyata dari semua itu semesta karena pengen ningkatin kualitas diri kamu, dan karena semesta pengen naikin derajat kamu gitu loh Cancer, dan akhirnya ini beneran terjadi. Oke, imajinasi sesuai dengan imajinasi kamu, karena kamu happy. Bottom of the deck lo ya ini. Kemudian di pertengahan bulan ada apa? Co-create, jangan nyerah Cancer. Kalau udah berjalan jangan nyerah, jangan ngerasa ina-ina itu, ataupun nanti kalau misalkan udah berjalan sesuatu yang kamu dambakan, yang kamu impikan, ini doa-doa kamu udah terrealisasikan, jangan disia-siakan karena setengah mati kamu mendoakannya gitu. Misalkan ya, udah mati-matian gitu kan ya, mempertaruhkan jiwa dan raga, tapi kamu malah mungkin kekecoh dengan hal-hal yang sebenarnya nggak kamu sukai atau tidak kamu butuhkan banget ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu udah fokus di contoh example dengan awal bulan yang tadi pekerjaan gitu ya, kamu udah dapet, terus kamu harus fokus gitu loh Cancer sama peluang itu, karena kesempatan baik itu katanya sih nggak datang 2 kali gitu. Tapi kalau kamu fokus sama itu, kamu bakalan happy terus ya, karena ini kamu bener-bener udah nyampe di sesuatu yang dimana kamu ngerasa tabu tadi, ternyata enggak loh gitu, kamu dapet, ada why di pertengahan bulan. Banyak bertanya kali ya, ada sesuatu mungkin yang harus kamu tanyakan ke seseorang atau apa, pokoknya intinya sih di bulan Desember jangan sungkan untuk banyak bertanya. Atau mungkin ada seseorang yang berkaitan dengan orang-orang yang tadi di awal bulan ya, dia dapat itu dari mana, ataupun emang tuh dia kerja apa, kok bisa, kok ini, kok itu ya. Udah tanya, kalau kamu ditanya jawablah seperlunya gitu. Kita lihat klarifikasi untuk kartu-kartu. Aduh, wait ya. Ada imagine di pertengahan bulan juga hati-hati. Ada the fox yang aku ngerasa aku nggak tahu nih ini energi siapa, entah energi kamu atau energi orang lain. Ada mungkin ini kartu yang bisa dijadikan antisipasi. Ada seseorang yang ingin berbuat kurang adil sama kamu. Semoga sih kamu bisa bijak ya nanggepinnya.
ada co-create di sini. Kemudian ada kartu apa? Ada sebuah bangunan besar. Ya mungkin kamu punya rumah baru, kamu punya sesuatu yang kepercayaan baru. Kepercayaan ini bukan cuman apa, tapi kepercayaan yang cukup besar gitu buat kamu, Cancer. Ini berkahnya Masya Allah tabarakallah, dan aku ngerasain cukup besar banget, Cancer. Kamu bakalan bisa punya rumah dari potensi yang datang ini gitu, atau kamu bisa renov rumah lah gitu. Kemudian kita lihat why The Gavin, ya kan, ini perawalan baru yang cukup bagus gitu buat kamu. Atau why dan diklarifikasi dengan Gavin ini mengibaratkan kayak kamu harus harus anggap omongan orang yang nggak bagus atau yang nggak support kamu itu anggap aja mati gitu. Maksudnya mati tuh bukan yang gimana ya, nggak yang jahat atau gimana, bukan, tapi anggap aja omongan orang tuh nggak ada apa-apanya gitu, anggap aja tabu gitu, anggap aja omongan orang ya nggak usah didengerin lah gitu konteksnya ya. Jadi jangan capek-capekin diri kamu gitu loh, Cancer. Kita lihat ada kutipan apa di pertengahan. Kan awal bulan mungkin masih berjalan ya, ada omongan yang nggak enak gitu, tapi kamu pencapaiannya enak. Di sini ada belajar untuk nggak terlalu keras, Cancer, sama diri sendiri. Kalau emang enggak ya enggak, bilang aja enggak. Kalau iya ya iya gitu. Kita yang punya tubuh, cuma kita yang bisa ngertiin. Orang lain mana mau tahu semati-matian apa kita untuk bahagiain diri sendiri. Nih, the truth nih, Cancer ya. Jadi ini masih berjalan sih energinya ya, dari yang awal bulan tadi. Kalau ada orang yang gak suka sama kamu, orang yang benar-benar ngomonginnya cuma sekedar bla 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 tentang kamu, dia nggak tahu keasliannya kamu, nggak usah didengerin, nggak usah ditanggepin gitu. Ini orang-orang bakalan kaget sih dengan perubahan besar yang kamu akan alami ini. Jadi orang-orang yang jahat bakalan mikir, kerja apaan tuh dia, kok bisa beli ini, kok bisa beli itu, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, tapi mungkin kamu juga bakalan diuji dengan sebuah percintaan yang kurang bagus di Desember. Jadi dijadikan antisipasi dan lebih wise atau lebih bijak aja ya kamunya, oke? Jadi nggak usah fokus sama hal-hal yang bikin kamu frustasi gitu. Fokuslah sama hal-hal yang kamu bahagiakan dan juga membahagiakan kamu. Kita fokus lagi untuk Desember, akhir Desember ini, menjelang akhir Desember. Kita lihat ya untuk Cancer akhir Desember. Bottom of the decknya ada no place like home. Iya, emang gak ada tempat ternyaman, teraman, terrespect selain rumah. Jadi kalau misalkan mungkin ini berkaitan dengan rumah tadi yang aku bilang, kamu bakal mungkin punya rumah baru, renov rumah atau apa, terus orang ada yang ngomongin kamu atau bagaimana, ya udah di skip aja. No place like home juga berkaitan dengan jabatan baru ya di dalam pekerjaan. Otomatis aku ngerasa bagi kalian yang belum punya pekerjaan, Cancer, aku ngerasa kamu bakalan kerja di tempat yang benar-benar kayak rumah lah untuk kamu, benar-benar kayak membawa keberkahan buat kamu. Right, coba kita lihat ya dari kartunya, ada place. Nah, kamu terberkati, sangat-sangat terberkati. Aku merinding. Kamu tuh kartunya bagus-bagus. Walaupun ada beberapa part yang gak enak, aku ngerasa itu ujiannya buat kamu, karena gak mungkin mulus terus ya. Sekalipun orang enak terus, kayaknya tuh gak mungkin juga. Dan orang kayaknya ujian terus, gak enak terus, atau kayaknya apa ya, tanda kutip kayak susah terus tuh gak mungkin ya.
Apalagi kita percaya Tuhan tuh nggak akan biarin kita kelaparan, Tuhan nggak akan biarin kita nangis berlarut-larut. Jadi kamu tuh mungkin rapin itu, base-nya kamu kayak gitu mungkin nih di sini. Makanya kamu seperti orang yang punya protect. Mungkin kamu diprotek oleh semesta. Semesta sangat-sangat memprotek diri kamu. Kamu dijagain banget gitu sama semesta. Kemudian ada here and now, ya. Akhir bulan ada here and now. Ada past and future. Mungkin kamu bener-bener lagi di akhir bulan kayak lagi menimbang-nimbang. Oh, kemarin gue kayak gini, sekarang gue udah kayak gini. Jadi kayak banyak rasa bersyukur di situ. Aku ngerasain ya, kamu kayak udah cukup lega gitu ya, lega banget sama jawabannya karena kamu benar-benar mencapai semua yang kamu inginkan. Mungkin nggak semua dan nggak langsung dalam satu waktu, tapi kayak bertangga gitu, tak 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 tak, dapat ini, dapat itu, dapat ini lagi, dapat yang lain lagi. Jadi kayak rasa bersyukur kamu di sini harus lebih dibesarkan lagi. Kemudian ada peace. Nah, ini kan yang diinginkan, peace, kedamaian dan ketenangan. Akhirnya kedamaian dan ketenangan itu ada di dalam dirinya Cancer. Coba untuk lebih tenang lagi menghadapi orang-orang yang tidak suka, ya it's okay ya, karena nggak mungkin hidup kita pure didemenin orang semuanya segitu, enggak. I'm healthy. Kesehatan akan segera membaik, akan makin sehat lagi, makin subur lagi ya. Kemudian I'm spirit. Spiritnya kenceng juga. Kemudian balance sih, ini sih ya yang paling bagus. Ada peace, kemudian diklarifikasi dengan balance. Kamu ngerasa tenang karena kamu mungkin udah punya sesuatu yang dimana membuat hidup kamu tuh akhirnya balance. Ada sesuatu balance yang kamu dapatkan dan kamu happy banget. Alright, terus apa lagi? Kutipan akhir Desember untuk Cancer ada apa? Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu Cancer, sebelum kebahagiaan sempurna datang kepadamu. Bagus banget ya Cancer, thank you. Kamu udah bener-bener bisa sangat-sangat menghargai, mencintai diri kamu, mencintai orang-orang di sekitar kamu, selalu berbuat baik dan segala macam, sehingga kayak semesta ngerasa kamu layak mendapatkan ini semua, layak banget. Kesehatan, percintaan yang baik di pertengahan Desember, akhir ya, mungkin akhir Desember baru ada kebalancean di percintaan. Mungkin dari tadi kan di awal bulan sama pertengahan bulan kan kurang bagus ya. Dan congratulations Cancer, emang perjalanan gak mudah, tapi hasilnya dari semua perjuangan yang kamu udah lakukan itu bagus banget buat kamu efeknya ke depan. Oke, segitu aja dari aku. Bagi kalian yang mau join personal reading, cek di deskripsi box bawah. Thank you very much. Bye Cancer.